When all the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan contoh-contoh, saya akan memberikan penjelasan tentang apa arti dari simbiosis ini. Jadi yang pertama, simbiosis parasitisme. Jadi simbiosis ini antara dua makhluk hidup, dua individu, yang satu dirugikan dan yang satu diuntungkan. Selanjutnya simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis ini keduanya atau dua individu diuntungkan. Dan yang terakhir simbiosis komensalisme. Jadi simbiosis ini satu individu diuntungkan dan yang satunya lagi biasa-biasa saja atau tidak diuntungkan atau dirugikan sama sekali. Jadi saya mengambil contoh simbiosis parasitisme. Dan saya mengambil contoh pada pohon buah mangga. Jadi di sini pertumbuhannya terhambat karena ada hama yang menghinggap pada daun dan juga belalang yang memakan daun sehingga pertumbuhan terhambat. Selanjutnya saya mengambil contoh simbiosis komensalisme tentang daun sirih. Jadi di sini daun sirih diuntungkan karena pada inangnya dia boleh mendapatkan tempat tinggal. Nah, yang terakhir ialah simbiosis mutualisme. Jadi di sini saya mengambil objek antara manusia dengan tumbuhan dan tanaman. Jadi manusia di sini merasa diuntungkan karena tanaman akan menjadi makanan manusia dan juga tanaman akan menghasilkan oksigen yang diproduksi dari tumbuhan. Selanjutnya tumbuhan merasa diuntungkan karena manusia menghasilkan karbon dioksida melalui nafas. Dan juga bagi tanaman, manusia dapat memberikan perawatan seperti menyiram, menanam, menjaga sehingga tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Salah satu jenis interaksi ekologis adalah kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan antara dua organisme yang saling memperebutkan sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme tersebut. Kompetisi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesies dan kompetisi interspesies. Kompetisi intraspesies merupakan persaingan antara dua organisme dalam spesies yang sama. Sedangkan kompetisi interspesies merupakan persaingan yang terjadi antara dua spesies yang berbeda. Salah satu contoh kompetisi intraspesies misalnya pada beberapa tanaman bunga pukul 9 atau Portulaca grandiflora yang ditanam pada satu media tanam. Pada interaksi ini terjadi kompetisi saling memperebutkan komponen abiotik berupa unsur hara dalam tanah, air, cahaya matahari, dan udara. Salah satu contoh kompetisi interspesies, misalnya pada satu pot terdapat bunga Kamboja atau Odenium obesum dan juga tumbuh beberapa rumput. Di sini terjadi persaingan antara bunga Odenium obesum dengan rumput dalam hal memperebutkan komponen abiotik berupa unsur hara dalam tanah, air, cahaya matahari, dan udara. Nama saya Yohana Pusutabuil, saya dari farmasi kelas A. Di sini saya akan menghitung jumlah kepadatan populasi. Sebelum kita menghitung jumlah kepadatan populasi, kita harus tahu dulu apa itu populasi. Populasi itu adalah sekelompok individu yang memiliki
memiliki ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Nah, seperti di sini saya mengambil ukuran 2 kali 2 meter. Nah, di dalam ukuran 2 kali 2 meter ini, di sini terdapat tumbuhan bulu. Terdapat 2 tumbuhan bulu. Setelah kita mendapatkan jumlah populasi yang kita amati tadi, didapatkan 2 jumlah populasi. Berarti rumus untuk menghitung kepadatan populasi, luas pengamatan dibagi dengan jumlah populasi yang ditemukan. Berarti dia jadi 2,2 dibagi 2 dapat 1,1. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang sampah organik dan sampah anorganik. Jadi bisa dilihat pada lokasi pengamatan saat ini begitu banyak sampah yang ditemukan. Jadi ada sampah organik dan anorganik. Dan untuk sampah organik dia akan langsung menyatu dengan tanah. Contohnya kulit pisang, daun, dan lainnya. Dan sampah anorganik yang tidak akan menyatu dengan alam akan tetap seperti itu kecuali dibersihkan, dibakar atau dibuat sebagai bahan daur ulang. Halo, perkenalkan nama saya Gamaliel Irfan Putra Antoni. Saya berasal dari Prodi Farmasi kelas A, dan pada kali ini saya akan melakukan pengamatan pada ekosistem dan juga populasi. Pada saat ini kita akan melihat kepadatan populasi yang ada dalam ekosistem ini. Dan seperti pada video ini, saya mengambil suatu ekosistem yang berukuran 2 meter kali 2 meter. Di dalam suatu ekosistem ini terdapat ketela pohon. Dan ketela pohon ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita akan melihat rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa memakan antara satu individu dengan individu yang lain. Dan di sini terdapat rantai makanan karena terdapat semut yang ada di ketela pohon. Selanjutnya kita akan melihat kepadatan populasi. Dan ini hasilnya. You know the tears are rolling down your face.